Siapa kira-kira cawapres yang kemampuan mengelola emosinya paling kurang dibandingkan yang lain? Kalau ragu disebut terburuk, paling kurang dibandingkan yang lain. Silakan diangkat Bapak-Bapak. Dari Kang Maman, Gibran. Dari Bang Daniel, Mahfud MD. Dari Bang Ciko, Gibran. Dari Bang Rey, Gibran. Dari Mas Reza, Gibran. Dari Mas Adi, Gibran. Oke, 5 Gibran, 1 Mahfud MD. Mas Reza, kenapa Gibran yang kemampuan mengelola emosinya dinilai paling kurang? Saya pikir Gibran ini salah kaprah dalam memaknai pentingnya emosi dalam kehidupan manusia dan dalam berkomunikasi dengan publik. Kalau saya lihat di media massa, Gibran ini selalu mencoba tampil dengan ekspresi seolah-olah tenang, dengan ekspresi yang datar, yang menganggap barangkali itu adalah indikasi kematangan seseorang. Padahal mengingat bahwa dia adalah seorang tokoh publik, lebih-lebih dia adalah seorang pemimpin, maka dia harus mempertontonkan emosinya ke khalayak. Emosi justru menjadi petanda keseriusan dia, penghayatan dia tentang isu yang sedang diperbincangkan itu. Kalau kemudian dia pada segala macam situasi, di segala tempat, pada sembarang waktu, selalu menampilkan ekspresi emosi yang sama, justru ini mengindikasikan dia seolah-olah tidak peduli. Kita lihat. Kita masih akan lanjutkan debat ini di sesi selanjutnya, masih tentang uji panelis yang sama semua. 1, 2, 3, pemilu-pemilu silakan bersama memberikan apresiasi. Kita masih akan lanjutkan debat ini di sesi selanjutnya, masih. Ya. Ini ditegur, ini di debat capres kemarin terjadi, kemudian dilakukan lagi. Padahal sudah minta maaf, tapi ternyata barangkali maafnya maaf bohongan karena dia ulangi. Karena itu adalah gimmicknya mereka, ya. Seperti gimmick kemudian dia siapa Gibran ini seperti yang sopan gitu kan. Ya saya menghormati ini profesor ini segala macam. Tapi ketika berdebat jauh dari rasa hormat. Gus, maaf ya, pertanyaan saya bikin sulit Anda. Gus Muhaimin gimana sih? Ngerti nggak pertanyaan? Ini gimmick ini gimmick. Padahal yang menarik adalah nanti ada tayangannya. Ditanya A, jawabnya B. Ketika Pak Mahfud bertanyakan 23% itu dari mana? Dia malah bilang di kebun binatang kalau kita sedang ini nggak nyambung sama sekali. Kenapa? Jadi begini, ini yang saya tangkap ya, yang disiapkan oleh tim ahlinya Gibran, ini di pernyataan ini sampaikan, hafalkan. Nanti kemudian sesi pertanyaan, nanti ada pertanyaan dari paslon lain, ini jawabannya. Jadi apapun pertanyaannya, jawabannya ini. Jadi tetap saja kelihatan dia seperti yang percaya diri, padahal isinya zong. Itulah yang terjadi pada Gibran. Nah kemudian kan langsung sekarang oleh para pendukung 02 dan sebagainya. Wah lihat tuh Gibran itu tidak seperti yang dibicarakan orang segala macam. Ya karena dilatihnya memang luar biasa. Tapi substansinya tidak nyambung. Kepercayaan diri yang dibangun bahkan cenderung overconfidence seperti ini. Segala yang over itu tentu tidak baik ya. Nah kita akan coba lihat tayangan berikutnya. Ini sudah kayaknya ya. Kayaknya sudah deh, cukup deh. Kurang lebih sama kayak begitu responnya. Nah, oke, sekarang kita lihat tayangan-tayangan pendeknya. Strategi Mas Gibran yang tadi mengajukan pertanyaan dengan istilah-istilah sulit. Dan terlihat sekali Gus Imin dan juga mungkin Pak Mahfud tadi kesulitan untuk menjawab itu. Bagaimana tanggapan Timnas Anies mengenai strategi tersebut? Terima kasih. Ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya. Publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja. Dan publik nanti akan menilai
apakah memang ini format cerdas cermat untuk hafalan atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan. Tapi yang pasti cara ini cara yang meniru plek apa yang dilakukan Jokowi di 2019. Kita masih ingat lah, kita juga nonton tempo hari. Tapi yang juga menarik menjadi perbincangan hari ini adalah SGIE. SGIE atau SGIA. Yang beda itu, satu singkatan dalam bahasa Indonesia, yang satu singkatan dalam bahasa Inggris. Nah, ini kreativitas netizen. Oh, ternyata SGIE itu adalah kepanjangannya si gemoy itu emosian. Bisa-bisanya nemu kepanjangan kayak begitu ya. Dahsyat luar biasa. Sama dengan gemoisian. Nah, kan kemarin framingnya gemoy, ternyata emosian. Jadi aja nyambung. Jadi ada istilah baru sekarang, gemoisian. Gemoisian tuh orang yang mengaku gemoy tapi sebenarnya emosian. Kalau gemoy itu enggak emosian. Ini sebuah hal yang bertolak belakang. Kalau barangkali selama tahun-tahun kemarin kita bisa terkecoh dengan orang yang ngaku ndeso tapi ternyata perilakunya sama sekali ngendak ndeso gitu kan. Orang yang bilang meroket ternyata tekor, pokoknya serba kebalikan. Kalau ini mau ditiru saya kira tidak bisa lagi. Rakyat sudah pintar hari ini. Mengerikan sekali. Gemosian. Jadi kalau kemarin-kemarin framing yang ditampakkan ke masyarakat kita adalah gemoy. Ternyata dalam berbagai kesempatan tampak Prabowo yang emosian. Jadi rakyat netizen menyebutnya sebagai gemoisian. Gemoy tapi sebenarnya emosian. Ya, ada adegan yang cukup mengagetkan ketika jas bajunya Bahlil, Menteri Bahlil ya, ditarik dengan sangat kasar oleh Prabowo. Di acara tadi malam. Ini terlepas dari apa yang disampaikan oleh Prabowo kepada Bahlil, tentu kita tidak bisa mendengar, tapi kita hanya bisa melihat apa yang tampak di depan mata kita. Iya kan? Wah, dia hatinya baik, wah dia. Gimana cara ngukur hati? Nggak ada. Yang bisa diukur adalah indikator dari hatinya. Ya, sama seperti itu. Kita juga nggak tahu apa yang dia bicarakan. Tapi kan kita bisa melihat bahasa tubuhnya. Loh, belum tentu. Bisa jadi dia sedang bercanda. Oh, kalau begitu, ngeri kali. Makin ngeri lagi. Bercandanya aja seperti ini. Apa Pak Prabowo lupa itu sedang disorot kamera? Ini kan tanda bahwa ini memang pola. Ya, ingat rumus pola ya. Kalau baru pertama kali itu kita sebut kejadian. Kalau kejadiannya terulang, sikapnya, ininya segala macamnya, itu kita sebut mungkin kebetulan. Mungkin ya. Jadi bisa jadi kejadian, bisa jadi bukan. Karena kalau kejadian pertama, ini rumus ini. Kalau cara, pola, gaya, mimik itu sudah terjadi berkali-kali, lebih dari 2 kali, atau bahkan lebih dari 20 kali. Saya sebut angka 2 nih karena paslon 2 ya. Maka itu fix adalah habit, kebiasaan, karakter, kepribadian. Nah, kurang lebih begitulah ya, karena walaupun maknanya beda-beda itu irisannya sama. Jadi mau dipoles dengan gemoy, dengan gemes segala macam susah. Kamera hari ini di mana-mana muncul terus-terusan. Di sini pakai topeng, di sini kebuka topengnya. Di sebelah sini pakai topeng, di sini kebuka topengnya. Ya. Prabowo tarik jas Bahlil dengan kasar. Gibran langgar lagi aturan. Apa langgar aturannya? Yang gini-gini tadi. Nanti kita lihat videonya ya. Luar biasa. Maka pembelaan yang mengatakan bahwa loh Anda kan hanya melihat videonya, Anda hanya sepotong, Anda nggak ada di lokasi. Oke, mau di lokasi mau enggak, gaya orang menarik jas dengan kasar begitu, apakah itu layak? Bahlil itu siapanya Prabowo sih? Kan setara.
menteri, sama-sama menteri. Atau sekarang sudah menjadi ajudan Prabowo? Kan itu pertanyaan.